Halo guys, ketemu lagi di channel saya, channel seorang motivator abal-abal yang sosokan bahas get anxiety padahal nggak punya ilmu apa-apa, cuma modal pengalaman. Saya nggak tahu kalian nonton video ini di waktu kapan, di jam berapa, atau di siang, sore, atau malam. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk sembuh, minimal sedikit demi sedikit sembuh dari anxiety. Kadang yang bikin kita lelah itu bukan hidupnya, guys. Yang bikin kita lelah bukan hidupnya, tapi pikiran kita yang terus-terusan melayang-layang dan tidak mau diam. Jadi bukan hidupnya, tapi pikiran kita yang terus melayang-layang dan nggak bisa diam. Kadang kita berusaha untuk mau tenang sebentar aja, itu pikiran tuh langsung padat lagi, langsung melayang lagi. Sekeras apapun kita berusaha tenang, itu pikiran kadang tiba-tiba melayang-layang gak jelas kemana-mana dan bahkan ke hal-hal yang sangat negatif. Overthinking yang berlebihan, pikiran yang terlalu mengada-ngada, dan saya cuma mau bilang, kalau hari ini, detik ini, pikiran kalian lagi kacau banget, lagi berisik banget, lagi kacau banget, saya minta kalian tenang aja sebentar. Minimal selama kalian nonton video ini, saya minta kalian tenang sebentar. Coba aja kalian tonton dulu sampai selesai dan coba tenang sebentar. Nggak usah mikir apa-apa dulu, nggak usah ngapain-ngapain dulu, santai aja, cari tempat ternyaman dan coba dengarkan video ini sampai selesai, guys. Ya mungkin kalau kita lagi panik-paniknya, lagi kacau-kacaunya pikiran tuh memang jadi kacau banget, jadi nyakitin banget, jadi bikin panik banget. Sedikit aja sensasi di tubuh itu berasa kalian tuh parah banget, berasa di badan tuh ada penyakit parah banget. Dan kadang sensasi sekecil apapun kita merasakannya itu seakan-akan hidup kita tuh yang panjang ini berasa akan hancur seketika. Padahal guys, belum tentu ada apa-apa, dan saya sudah sering katakan, selama channel ini berdiri selama 6 bulan, dari awal sampai hari ini, kalian tuh nggak ada apa-apa, kalian tuh masih baik-baik aja. Itu artinya kalian memang masih baik-baik aja. Pegang itu guys, pegang satu hal, jika selama 6 bulan ini kalian tetap seperti itu, berarti kalian memang tetap baik-baik aja. Pikiran kalian yang membawa kalian liar kemana-mana. Dan kalian harus tahu dan harus ingat juga, masalahnya tuh semakin kalian takut, pikiran kalian tuh makin bercerita aneh-aneh atau kepikiran yang aneh-aneh. Dan itu sudah hukum alam ya guys, udah pasti semakin kalian takut, itu pikiran tuh mengelola semua itu, semakin ke cerita yang aneh-aneh, semakin kepikiran yang aneh-aneh. Dan masalahnya, semakin kalian takut, itu ada kelipatan yang membuat otak berpikir semakin parah apa yang ada dalam tubuh. Sedangkan tubuh itu tergantung pikiran yang kita ciptakan, yang kalian ciptakan. Jadi kalau kalian berpikir kalian penyakit parah,
itu tubuh tuh akan merasakan sensasi sendiri, seakan-akan ada penyakit parah di dalamnya. Itu tuh udah pola anxiety banget, dan itu tuh hampir semua anxiety itu seperti itu guys. Kalian harus benar-benar bisa ngontrol di pikiran. Saya ngerti banget selama ini kalian tuh berusaha di lingkungan kalian itu terlihat baik-baik aja, tetap ketawa, tetap jalani hari, tetap bilang gak apa-apa di orang-orang sekitar, di keluarga, di teman-teman. Padahal di dalam hati, di dalam pikiran kalian pasti sangat capek banget. Dan kalau iya, itu wajar. Saya juga dulu seperti itu. Kalian tuh nggak harus kuat setiap hari. Kalian juga manusia, saya juga manusia. Semua yang kena GERD anxiety juga manusia biasa. Bisa capek, bisa lelah, bisa bingung, bisa takut. Kadang bertahan sampai hari ini aja itu udah keren banget. Itu kalian tandanya udah kuat. Dan itu tuh menunjukkan bahwa tubuh kalian tuh sebenarnya kuat dan bisa melawan semua ini dengan semangat yang ada di diri kalian sendiri. Yang penting jangan terlalu keras, jangan terlalu memaksa. Kalian harus benar-benar ikhlas, harus benar-benar nerima dan benar-benar ikhlas banget. Setahu saya, sepanjang saya terkena GERD anxiety zaman dulu, salah satu alasan kenapa kita nggak mau tenang itu karena karena kita terus membiarkan kepala kita itu memikirkan hal yang macam-macam. Memang sulit untuk mengontrol pikiran, memang sulit. Tapi itu memang prosesnya sulit, tapi pasti ada titik di mana kita berhasil menang melawan pikiran, guys. Mungkin kita takut gagal, takut kehilangan, takut sendirian, takut hidup kita nggak sesuai harapan, takut ada penyakit parah, takut umur kita nggak panjang. Kenyataannya kalian masih di sini, kalian masih nonton video ini, kalian masih setia nonton YouTube saya dari 6 bulan yang lalu. Masih ada napas, masih hidup, masih dengerin saya ngomong. Itu artinya keadaan kalian, guys. Kalian harus ingat, itu artinya keadaan kalian masih belum seburuk itu. Kadang anxiety itu bikin semua terasa darurat banget, terasa bahaya banget, padahal enggak, guys. Kalian lihat histori hidup kalian ke belakang, kalian masih sehat sekarang, masih bisa ketawa-ketawa sekarang, masih bisa makan. Itu artinya kalian baik-baik aja, guys. Dan saya sering bilang, semakin kalian belajar tenang, semakin kalian sadar banyak ketakutan itu ternyata cuma lewat doang, ternyata cuma sebentar, dan ternyata cuma dibuat-buat oleh pikiran kita sendiri. Dan mulai hari ini, guys, jangan nyiksa diri sendiri terus, jangan murung, jangan menyiksa pikiran sendiri. Kalau capek mungkin kalian harus istirahat sebentar. Kalau pikiran lagi kacau banget, tenangin dulu pelan-pelan. Kalau hidup lagi berat banget, jalani 1 hari aja dulu, besok bisa tenang lagi. Gak usah buru-buru. Kalian gak lagi balapan sama kenyataan, gak lagi balapan sama kehidupan yang sebenarnya nggak usah harus balap-balapan. Dan satu lagi, jangan merasa diri kalian lemah. Itu kunci banget ya, guys. Jangan merasa badan kalian lemah cuma gara-gara cemas. Cemas itu cuma pikiran yang kebetulan sedang melintas. Kadang orang yang paling kelihatan kuat adalah orang yang paling capek di dalamnya, dan kalian harus kuat melewati itu. Dan intinya, guys, di video ini sengaja saya buat karena jadi tenang itu memang proses. Jadi sembuh, jadi tenang lagi, jadi normal lagi itu proses, bukan hal yang bisa kejadian hari itu juga, detik ini juga. Semuanya butuh proses. Saya pun proses bertahun-tahun untuk sembuh. Yang pasti yang perlu kalian pikirkan, buat kalian sadari, kalian tuh harus berhenti sebentar, harus tenang sebentar, dan terima semuanya dengan ikhlas. Kuncinya ikhlas, guys. Saya selalu konsisten dari awal video sampai akhir. Dari awal saya bikin YouTube, dari awal bikin video, saya selalu konsisten untuk mengingatkan kalian mencoba ikhlas. Saya yakin ada
proses yang ada titik finishnya, kalian akan sembuh dari penyakit ini guys. Segini dulu guys pesan saya di video kali ini. Saya cuma mau ngasih tahu kalian baik-baik aja, dan saya pun yang sering kuar-kuar nggak apa-apa, emang sedang baik-baik aja. Kalian akan baik-baik aja kok. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa komentar kalau ada yang mau ditanyakan, dan follow TikTok saya dan Instagram saya. Oke, dan subscribe juga. Selamat malam.